Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal hadirina wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Jami Baitul Izzah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah selesai melaksanakan perintah Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dengan ta'lim. Semoga majlis kita, ta'lim kita pagi hari ini bisa menurunkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu rahmat dan keberkahannya selalu kita harapkan minad dunya ilal akhirah, sehingga dengan rahmat dan keberkahan Allah bisa mengantarkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mohon maaf nih kalau sedikit agak pelan. Betul kurang fit saya ini, acaranya padat. Pagi ini insyaallah langsung ke aula Puspitek ya, Mau'izatul Hasanah Walimatul Nikah jam 10 di Masjid Al-Ittihad Bonang RW 10 di Zuhur. Tadi semalam doakan saya sehat, doakan sehat ya, dan minta maaf kalau ada sedikit pelan suara saya, memang kurang fit. Jadi alhamdulillah kita ini sudah berada di bulan Sa'ban, bahkan sudah masuk ke tanggal 17 atau 18 Sa'ban tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita sampai dengan bulan Ramadan dan bertemu kembali dengan bulan Ramadan dengan kesucian lahir dan batin, insyaallah, amin. Bapak saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi begitu masuk bulan Rajab mengajarkan kepada kita dengan satu doa yang barangkali hampir semuanya hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan di bulan Ramadan. Kalau kita berbicara bulan Ramadan adalah bulan yang sangat disucikan oleh Allah. Artinya rangkaian amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan semuanya itu baik, suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini gembira dengan kedatangan bulan Ramadan dengan penuh persiapan lahir dan batin yang keadaannya betul-betul suci lahir dan batin. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita di bulan Rajab ini untuk banyak beristighfar kepada Allah. Karena apa? Karena dalam riwayat dikatakan bahwa Rajab adalah syahrullah wa fadluhu ala sa'ir suhur kafadlillahi ala mahar, wa Sa'ban sahri wa fadluhu ala sa'ir zuhur kafadli ala anbiya'i, wa Ramadan sahru ummati wa fadluhu ala sa'ir zuhur kafadli ummah ala sa'iril ummah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Banyak kita mohon ampun kepada Allah, banyak istighfar, karena semuanya kita ini pasti punya dosa sama Allah, betul? Ada enggak di antara kita yang enggak punya dosa sama Allah? Pasti ada. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun layalin
la turadu fihi dakwah. Tidak akan ditolak keinginan seseorang, doa seseorang di bulan Rajab, ya, maaf, doa pertama dari 5 malam itu adalah awalu fil laili Rajab, ya. Pertama datang bulan Rajab, udah kita lewatin. Kita banyak istighfar, tobat kepada Allah, pasti Allah ampuni dosa kita dan kita punya hajat Allah akan kabulkan. Insyaallah Allah kabulkan fid dunya wal akhirah. Ini saudara, banyak istighfar. Bahkan ya, ada satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang bernama Al-Asy'ari, beliau mengatakan fid dunya amanani, di dunia ada 2 keamanan. Kalau keamanan ini dunia sudah tidak ada, maka dunia ini akan hancur, akan kiamat, nggak ada alam ini. Hanya ada 2. Siapa yang bicara? Allah dalam Al-Quran. Keamanan yang pertama Allah sudah ambil, tinggal 1 keamanan. Apa itu keamanan pertama? Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kanna Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah katakan dalam firman-Nya, dan Allah tidak akan memberikan azab, yang dimaksud adalah azab kubra, azab yang besar, yaitu kiamat. Enggak akan ini dunia kiamat hancur, tidak akan. Wa anta fihim, kata Allah, selama engkau wahai Muhammad masih bersama mereka. Sekarang Nabi sudah tidak ada, sudah wafat, betul. Secara jasadiah Nabi sudah wafat, betul. Berarti tinggal 1 keamanan yang ada di dunia ini. Apa itu? Ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma kanna Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan berikan azab kepada mereka, azab yang besar yaitu kiamat, selama wahum yastaghfirun, selama mereka masih beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar. Maka dalam riwayat nanti sebelum terjadi kiamat kubra, kiamat besar, azab yang besar, alam ini hancurkan, malam lebih panjang ketimbang siang hari. Siapa yang tahu? Orang yang suka bangun tahajud di malam hari, memenuhi undangan Allah. Tahajud itu undangan Allah. Kalau Allah ngundang kita datang, kita hadir, pasti Allah bahagia, betul. Antum ngundang semua orang yang ada di Baitul Izzah, tahu-tahu nggak ada yang datang, kecewa nggak? Pasti kecewa. Tapi kalau ada yang datang, pasti hatinya bahagia, memenuhi undangan yang kita undang. Begitu juga Allah. Allah undang kita di malam hari untuk tahajud. Allah muliakan kita fi dunya wal akhirah. Di dunia belum kelihatan kemuliaannya. Nanti ketika di akhirat berdiri sama rata, tapi dia lebih tinggi. Kenapa ini orang mulia? Betul, lebih tinggi derajatnya karena sering tahajud di malam hari, bangun di malam hari untuk ibadah kepada Allah, sholat, baca Quran, zikir. Nanti Allah angkat derajatnya di akhirat. Ini saudara. Jadi nanti itu malam lebih panjang. Ketika malam lebih panjang, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, Allah ambil. Yang tahu siapa? Kalau malam lebih panjang dari siang. Yang sering bangun tahajud. Kok udah tahajud 11 rakaat, tapi kalau juga pagi ya, belum juga terang ini, gelap, terus gelap. Yang doyan tidur mah ya sudah, tidur aja, asik masih gelap. Tapi bagi yang sering bangun malam, kok ini malam panjang betul nggak siang-siang? Masya Allah, pada saat itu
Allah ambil orang-orang yang beriman kepada Allah, orang Islam Allah ambil semuanya, sehingga tidak ada orang beriman lagi yang beristighfar kepada Allah. Maka Allah melalui malaikat Israfil memerintahkan untuk meniup sangkala, hancur ini alam, terjadilah ajab kubro atau hari kiamat. Karena itu saudara, banyakin di bulan Rajab dan Sa'ban untuk kita beristighfar kepada Allah, sehingga nanti Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Masuk bulan Ramadan, batin kita sudah bersih. Maka sering diadakan tuh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada malam yang namanya Nisfu Sa'ban. Di sini ada nggak Nisfu Sa'ban? Ada, alhamdulillah, masya Allah. Ini suatu kesempatan untuk kita bertemu satu dengan yang lainnya, tetangga satu dengan yang lain, saudara satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk saling bermaaf-maafan agar dosa sesama manusia itu terhapus kalau kita sudah saling memaafkan. Karena yang namanya dosa kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, Allah pasti akan ampuni asalkan taubatan nasuha. Betul. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertobat, ngaku punya salah kepada Allah, kemudian dia istighfari, menyesal, mohon ampun, dan dia tidak mengulangi kembali perbuatan dosa itu. Allah suka, saudara. Makanya Nabi dalam kisah hidupnya tidak kurang beristighfar 100 kali. Dalam riwayat dijelaskan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita banyak istighfar setiap hari kita? Mohon ampun. Agar apa? Agar Allah jauhkan kita daripada bala yang besar dan yang kecil. Saudara, hidup tidak tenang, gelisah, rumah tangga ribut terus, anak nggak taat kepada perintah Allah dan orang tua, enak tidak? Ada nggak ketenangan? Adab itu termasuk hati kita dengki dengan orang, adab. Iri dengan orang lain, adab. Banyakin istighfar, saudara. Insya Allah Allah jauhkan kita dari ajab yang kecil dan yang besar. Amin. Karena itu yuk, pagi-pagi ini kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Agar apa? Agar Allah ampuni. Keluar daripada acara ini, dari majlis ini, Allah sudah ampuni semua dosa-dosa kita. Yuk kita istighfar bareng-bareng sambil menghangatkan suasana yang kedinginan, yang nyender, biar seger kembali. Ya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wasi'li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak, saudara, ibu, kalau kita beristighfar, bayangkan bahwa kita banyak dosa sama Allah. Kalau Allah nggak ampuni dosa-dosa kita,
kita meninggal dunia membawa dosa, kita yakin bahwa kita pasti akan meninggal dunia, betul? Ada enggak yang enggak yakin kalau kita ini pasti meninggal dunia? Yakin enggak? Kalau kita meninggal dunia, yakin enggak kita akan dikubur? Kuburan yang sempit, tidak ada cahaya, tidak ada lubang angin, tidak ada AC. Yakin tidak? Yakin tidak kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada kita? Yakin tidak? Semuanya itu pasti akan terjadi pada diri kita semua. Yakin? Kalau kita yakin meninggal dunia membawa dosa, ditanya malaikat Munkar dan Nakir, apa yang harus kita jawab? Kepada siapa kita minta tolong selain kepada amal kita selama hidup kita sekarang ini? Bayangkan saudara, gerah, gelap, bau, sempit, tidak ada seorang pun yang menolong kita kecuali diri kita sendiri dengan amal perbuatan kita. Bayangkan, yakin itu bakal terjadi. Kenapa kita masih maksiat? Kenapa kita masih bikin dosa kepada Allah dan dosa sama manusia? Kenapa kalau kita yakin bahwa amal setiap yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan walaupun seberat zarah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yakin semua itu. Kenapa kita masih jauh kepada Allah? Saudara, Masya Allah, bayangkan di alam kubur yang sempit, tidak ada yang menolong kita. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Apa yang terjadi, saudara? Kita tidak tahu. Kita akan meninggal dunia hari ini atau besok lusa, 1 bulan atau 1 tahun yang lalu. Kita enggak tahu rahasia Allah. Agar apa dirahasiakan Allah? Agar kita hidup berserah diri dan hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita jauh dengan Allah, amal sedekah jariah kita sedikit. Yang kita pikirkan dunia. Bagaimana supaya kita bisa bikin rumah yang bagus, yang mewah, mobil yang bagus. Semua itu akan menjadi bencana kalau kita tidak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal saudara. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar dijelaskan, ketika manusia menjelang sakaratul maut, ada 7 malaikat yang akan mendatangi kita. Di antara malaikat yang ke-6, malaikat Raqib dan Atid. Mereka memberikan laporan, malaikat Raqib, ini amal kebaikan Anda selama Anda akil balik sampai sekarang menjelang sakaratul maut. Kita tahu kita ngaji duduk barang ini pahalanya. Kita sedekah 1.000 rupiah, besar pahalanya. Semua itu digambarkan. Datang malaikat yang kedua, malaikat Atid, yang mencatat amal keburukan kita. Kita lihat berapa banyak dosa-dosa kita, amal perbuatan kita yang kita lakukan selama akil balik sampai sekarang sakaratul maut. Ini amalan keburukan kamu, kata malaikat Atid. Menangis kita saudara. Kita tidak ingat siapa-siapa lagi. Semuanya itu Allah ingatkan. Tidak ada yang lupa dari perbuatan yang kita lakukan selama akil balik sampai menjelang sakaratul maut. Kita ingat semuanya. Bahkan saat itu, sebelum malaikat Israil datang, kita yakin bahwa kita akan mati. Kita lupa yang namanya istri, kita lupa yang namanya anak, kita lupa yang namanya rumah mewah, mobil bagus. Lupa semuanya. Tidak ada yang kita bawa. Ada orang meninggal dunia di kuburan ikut rumahnya. Tidak ada yang kita bawa. Bahkan menyesal. Kenapa? Sedikit sekali yang saya sedekahkan di jalan Allah. Kenapa yang saya pikirkan kehidupan dunia? Ternyata dunia kita tidak bawa mati. Jangan sampai kita terlena hidup di dunia ini gara-gara ingin hidup bahagia, melupakan kebahagiaan yang abadi, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tertipu dengan dunia saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran,
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak ada kehidupan di dunia ini kecuali menipu. Kita hidup dalam alam yang menipu. Jangan sampai kita tertipu dan menipu dalam kehidupan ini, saudara. Kita akan menyesal. Selama ini saya pikirkan dunia, saya kumpulkan harta dunia, sementara yang saya sedekahkan di jalan Allah, sedekah jariah, tidak seberapa dengan kehidupan yang kita persiapkan untuk kebahagiaan dunia. Salah, saudara. Karena itu kita yakin kita akan meninggal dunia, kita akan ditanya oleh Allah. Persiapkan diri kita. Jadilah orang yang pandai, al-kayyis bandana nafsahu wa amilan soleh lima ba'dal maut. Orang yang pandai adalah, kata Rasul, bandana nafsahu, selalu melihat dirinya, menilai dirinya, mengintrospeksi dirinya. Mana amal yang kita lakukan yang lebih banyak antara kebaikan dan keburukan. Lihat, jangan orang punya kesalahan kita tahu, tapi diri kita punya kesalahan, kita tidak pernah muhasabah, tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah tahu. Salah, saudara. Kita bukan termasuk orang yang pandai, kata Rasul. Bahkan dalam surah Al-Hasr dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat ligat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang yang bertakwa kepada aku, kata Allah, wal tandur nafsun, lihat diri kamu sudah sejauh mana kebaikan yang kamu lakukan, keburukan yang kamu lakukan. Lihat, introspeksi diri. Sehingga sahabat pernah berkata, Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu, pertanyakan diri kamu. Lihat, kalau kita merasa banyak dosa, kekurangan, sedekah kita sedikit, perbanyak sedekah untuk kita, bukan untuk orang lain. Pak RT bersedekah, pahalanya buat Pak RT, bukan buat Pak RW. Begitu selanjutnya, Pak RW sedekah bukan Pak Lurah, tapi untuk Pak RW. Diri kita yang akan merasakan bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Maka itu orang yang pandai, kata Rasul, mandana nafsu wa amilan soleh, dan dia beramal soleh, amal baik, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Jangan hanya baik kepada Allah, tapi zalim sama manusia juga. Itu nanti menjadi suatu permasalahan ketika kita dihisab di yaumil hisab, di hari akhirat. Masya Allah. Siapapun manusianya, mau dia kafir, apalagi dia orang beriman, kecuali kafir harbi, yang wajib kita lawan. Kita diperintahkan Allah untuk menjaga hubungan baik, hablum minan nas. Itulah orang-orang yang beruntung, jauh baik pada Allah. Ya Allah, salat kita jaga, bukan hanya kita kerjakan, tapi kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara. Kemarin bulan Rajab ada satu peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Masya Allah, suatu peristiwa yang mulia, yang memang Allah ingin memperlihatkan kepada seluruh makhluknya. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, hikmahnya adalah, keputusannya adalah mendapatkan perintah wajib 5 waktu di tempat yang mulia, di Sidratul Muntaha. Karena apa? Itu tempat luar biasa indahnya. Dia punya lantai lebih wangi dari kasturi. Masya Allah. Orang yang mulia, makhluk yang mulia, baginda Nabi bertemu dengan Allah yang maha mulia. Di situ ada suatu transaksi di mana Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan ibadah 5 waktu. Berarti pekerjaannya sangat mulia. Dari makhluk ke sang pencipta makhluk di tempat yang mulia, menghasilkan suatu pekerjaan yang mulia, yaitu sholat 5 waktu. Setelah sholat, aplikasikan, amalkan dalam kehidupan kita, karena ini yang menentukan masa depan seseorang sukses atau tidak nanti di akhirat. Sukses bukan ukurannya dunia, Pak. Orang punya jabatan, punya gelar, punya rumah yang bagus, mobil yang mewah, sukses? La, tidak. Apa itu sukses? Al-fa'idu ilal jannah
wan naji minan nar. Dia masuk ke dalam surga dan dia terhindar daripada neraka. Itu sukses yang sesungguhnya, saudara. Kita ingin sukses, jaga sholat kita. Bahkan dalam riwayat hadis sahih dikatakan, inna awwalu ma yuhasabu al-abdi yaumal qiyamah amaluhu bis-shalah. Nanti dihisab di hari kiamat seorang abdi, seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya benar maka semuanya menjadi benar. Karena yang pertama, sholat itu tadi ya adalah hukumnya wajib. Kemudian sholatnya harus betul-betul baik, benar bacaannya. Seperti imam kita tadi, Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah, masih muda, bacaannya bagus, Masya Allah, dapat semuanya, bagus ya. Nah, ini seperti itu seharusnya, jangan tergesa-gesa. Bapak sudah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita ini di bulan Rajab menentukan nanti di bulan Ramadan. Di bulan Rajab kita banyak mohon ampun mensucikan diri kepada Allah. Di bulan Sa'ban, bulan Nabi, kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sa'ban itu kata Rasul, sahari bulanku, wa fadluhu ala sairis suhur. Sebagaimana bulan Sa'ban dibandingkan dengan bulan lain, kafadli ala anbiya, seperti kelebihan aku dengan kelebihan nabi-nabi yang lain, saudara. Kita tahu seluruh nabi yang diutus oleh Allah membawa ajaran yang sama, yaitu dinul Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua yang Allah utus nabinya membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Agama yang sama. Jadi kalau ada agama yang lain, berarti bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Hindu, mau Buddha, mau Nasrani, bukan agama dari Allah. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La agama lain, enggak ada agama lain. Alhamdulillah. Ini agama yang dipilih oleh Allah, tidak sembarang, saudara. Tidak sembarangan. Artinya pemeluknya itu enggak sembarangan, dipilih oleh Allah melalui rahmat khusus. Rahmat itu dalam kitab An-Nasaihud Diniyah dibagi 3. Yang pertama rahmat umum. Mana rahmat umum? Rahmat umum itu Allah berikan seluruh kepada makhluknya. Contoh, orang beriman dikasih rezeki tidak? Tidak beriman kepada Allah dikasih rezeki. Binatang enggak kerja dikasih makan enggak? Kasih rezeki enggak? Semua Allah berikan, itu rahmat umum dikasih. Tapi ada rahmat khusus yang Allah pilih kepada makhluknya. Untuk apa? Untuk dia memeluk agama Islam. Ini seperti kita ini ada rahmat khusus dari Allah. Allah pilih kita, alhamdulillah. Betul? Kita enggak pernah ketemu Nabi, betul? Enggak pernah mendengar suara Nabi, betul? Enggak pernah kita bermusyafahah, cium tangan, salaman sama Nabi, enggak pernah, betul? Tapi Allah pilih kita beriman ya kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Dulu orang hidup zaman Nabi, contoh Abu Jahal, betul? Bareng gak sama Nabi? Enggak memeluk agama Islam. Bahkan keluarga Nabi, paman Nabi Abu Lahab yang ganteng. Di antara paman Nabi paling ganteng Abu Lahab namanya. Itu enggak Allah izinkan untuk memeluk agama Islam. Artinya Allah enggak kasih rahmat khusus. Kita ini alhamdulillah dikasih rahmat khusus dan dijamin kita ini masuk surga. Walaupun banyak dosanya, nanti dibersihin dulu di neraka kalau sanggup pas neraka. Naudzubillahi min dzalik, Pak. Masya Allah. Neraka itu dalam hadis dikatakan, Pak, api dibakar api 1000 tahun warnanya menjadi putih. Bapak, api dibakar api 1000 tahun warnanya jadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun, 2000 tahun menjadi warnanya biru. Kira-kira kalau api udah warnanya biru, panas tidak? Kalau mengetes boleh.
Kompor gas di rumah nyalain. Taruh tangan di atas api panas tidak. Dibakar lagi 3000 tahun, warnanya aswadun, warnanya hitam. Masya Allah. Itu Nabi Adam ketika ya dipindahkan ke bumi dari surga. Itu Nabi Adam minta api, dikasih sama Allah 1%, gunung terbakar, baru 1%. Bagaimana kalau 100%, 3000 tahun kita rasakan? Masya Allah. Ada riwayat malaikat Jibril yang tugasnya mengantar wahyu selalu ceria bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Senang terus. Tiba-tiba suatu saat itu malaikat Jibril nangis terseduh-seduh. Pokoknya nggak bisa bicara, nangis terus sehingga Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ya Jibril, ada apa engkau menangis dari tadi tidak henti-hentinya? Kenapa wahai Jibril?" Nggak bisa jawab, nangis terus. Tenangkan dirimu Jibril, jelaskan kepada aku, ada apa wahai Jibril? Ya Muhammad Habibullah, bagaimana saya tidak menangis wahai Muhammad? Saya sebelum diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu, diperintahkan Allah untuk memeriksa bagaimana keadaan dalam neraka. Apa memangnya, gimana wahai Jibril? Tolong jelaskan. Tolong beri keterangan, ada apa dengan neraka? Masya Allah. Itu api neraka luar biasa panasnya. Seandainya itu tembok neraka dilobangi selubang jarum, maka lubang itu dihadapkan ke dunia, isi dunia akan terbakar semuanya, saudara. Baru lubang selubang jarum, itu dinding neraka dilobangin, isi dunia kebakar, mati semuanya. Bagaimana kalau kita masuk, saudara? Terus apalagi wahai Jibril? Itu yang namanya neraka, baunya na'udzubillahi min dzalik. Seandainya satu penghuni neraka digantung mu'allakun bainas sama wal ard, antara langit dan bumi digantung satu penghuni neraka, maka isi dunia akan mati karena baunya. Masya Allah, udah panas bau. Akhirnya Nabi menangis, malaikat Jibril menangis. Kita enggak nangis, Pak. Disi gambaran seperti itu kita mah diam aja. Nabi yang dijamin masuk surga, kalau punya dosa Allah ampuni, nangis. Kita yang banyak dosa dikasih gambaran begitu diam aja. Ya Allah. Nangis kedua-duanya. Malaikat Jibril, malaikat yang dimulakan Allah, baginda Nabi yang dimulakan Allah, nangis. Sehingga datang suara dari langit. Wahai Jibril, wahai kekasihku Muhammad, kenapa engkau menangis? Mereka berbicara, iya Allah, betul. Setelah mendapat gambaran seperti itu, saya takut untuk masuk neraka-Mu ya Allah. Langsung kata Allah, wahai makhluk-makhluk yang mulia, aku jamin kau dari perbuatan maksiat dan dosa kepadaku. Masya Allah. Injamin kita siapa? Maka Nabi itu, seluruh Nabi yang diutus maksum, terbentengi imannya, jauh daripada perbuatan maksiat, tapi tidak diizinkan oleh Allah bertemu langsung fi sidratul muntaha dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Nabi. Masya Allah. Yang lain dikasih mukjizat, maksum, terbentengi imannya, dikasih kitab, betul, ada suhuf, ada Injil Nabi Isa, ada Taurat, ada Zabur. Masya Allah. Al-Quran buat Nabi kita Muhammad yang sudah sempurna isi dari semua kitab dan suhuf, semuanya ada. Tapi kelebihan Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kelebihan Nabi yang beliau dalam beliau mengatakan bahwa Sahri adalah bulan, Sa'ban adalah bulanku. Kelebihan
bulan Sa'ban dibandingkan dengan bulan yang lain, seperti kelebihan aku dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Bahkan di bulan Sa'ban ini juga sama, ada turun ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oh, ada salawat nih. Masya Allah, jangan sampai digelar bahil. Kata Rasul, orang yang paling bahil tuh bukan punya duit nggak bagi, punya makanan nggak bagi, tapi ketika disebut namaku diam aja. Al-jahil, banduk itu indahu falam yusul alaih. Masya Allah, orang yang pelit, yang paling pelit kata Nabi, jika disebut namaku dia diam aja. Falam yusul alaih. Gak bisa Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Ya Allah, salawat. Ya, jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Nih bulan Sa'ban. Ya, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Betul Ustaz Al-Imam. Ini hafiz kita nih, Masya Allah. Doakan istiqomah ya. Masya Allah. Jadi di situ kita banyak bersalawat di bulan Sa'ban nih, Masya Allah. Banyakin sholawat. Yuk salawatan yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, jadi di bulan Sa'ban banyakin sholawat pada baginda Nabi sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Nabi. Selain daripada akhlaknya, sunah-sunahnya, kita banyak bersholawat. Karena dalam kitab Fathul Bari ada satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrabukum minni manzilatan. Akrab, kalian yang dekat, akrab dekat, kum kepada kalian. Ya, minni manzilatan, tempat yang dekat bersama aku nanti di akhirat. Tempat Nabi di surga apa di neraka? Di surga, betul? Mau dekat di surga sama Nabi? Wa aksalukum alayya sholatan, kalian yang banyak membaca sholawat sebagai bukti cinta kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Lidah kita jangan sampai kita ini kering, selalu harus kita basahi dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kitab dijelaskan tuh, ada hadis sahih dalam kitab Muntahasun dijelaskan apa kata Nabi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqta aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan alam ini. Ini dunia enggak ada, Nabi Adam enggak ada, surga enggak ada, neraka enggak ada, kita juga enggak ada, betul? Kalau Allah enggak ciptakan Nabi, ruh yang pertama Allah ciptakan baginda Nabi Muhammad SAW. Abur-ruh, Nabi kita Muhammad SAW. Allah ciptakan dari sinarnya Allah. Ini Nabi kita. Kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku enggak akan ciptakan ini alam, enggak ada kita semuanya. Lalu Rasul tanya, untuk apa ya Rasul? Ya Allah, kau ciptakan aku. Apa kata Allah? Anta khususun li habibi. Engkau khusus aku ciptakan sebagai kekasihku. Masya Allah. Allah tanya sama Nabi, wahai Muhammad, engkau tahu ini alam aku ciptakan karena adanya engkau, dan engkau pun sudah tahu
engkau aku ciptakan sebagai kekasihku. Aku tanya sekarang, wahai Muhammad, aku ini untuk siapa, wahai Muhammad? Aku ini untuk siapa? Nabi terdiam, gak bisa jawab. Apa kata Allah? Aku ini untuk umatmu yang selalu bersalawat kepada engkau. Masya Allah. Sehingga Allah abadikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah bersama malaikatnya selalu yusalluna fi'il mudhari. Continuous tense kalau bahasa Jawanya. Ini selalu bersalawat. Artinya sampai saat ini Allah beserta para malaikatnya sedang bersalawat. Betul. Sedang apa sudah? Sedang. Kalau sudah berarti selesai. Betul. Karena Allah tidak menjelaskan kapan selesainya, artinya sampai saat ini Allah beserta para malaikatnya sedang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya atau tidak? Enggak percaya berarti enggak percaya sama Al-Qur'an. Udah singkat aja. Jangan lain-lain jelasin. Ini enggak percaya, ini enggak percaya sama Al-Qur'an berarti. Kan itu dalam Al-Qur'an. Allah yang berfirman, betul. Masya Allah. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, inna ini harfun taukid, betul. Huruf yang menguatkan setelah kalimat itu. Inna, sesungguhnya. Betul. Innallaha. Kalau dia bilang, kalau Allah bilang Allah yusalluna ala nabi, hanya tidak ada penekanan. Kalau pakai inna harfun taukid, artinya menekankan sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku. Misalnya saya bersama Ustadz Kaswadi, ana wa Ustadz Kaswadi, saya bersama Ustadz Kaswadi, umum. Tapi kalau inna anna, sesungguhnya aku, menjelaskan betul-betul sesungguhnya aku benar bersama Ustadz Kaswadi, betul nggak? Ada nggak perbedaannya? Nah inilah Pak. Maka orang-orang beriman diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu fil mudhari fil amr, berselawatlah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Nah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan lahir dan batin. Yang pertama, kita awali dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar lahir, agar batin kita menjadi bersih karena sudah diampuni dosa-dosa kita. Kita tobat di bulan Rajab, di bulan Sa'ban. Contoh akhlak Nabi, bagaimana Rasul berakhlak dengan Allah, bagaimana sama manusia. Jaga hubungan baik sama manusia, siapapun manusianya, saling bermaaf-maafan. Insya Allah lahir kita menjadi bersih, sehingga masuk bulan yang suci, bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasul. Wa Ramadan sahur ummati wa fadlihi ala sunnah ka fadli umma ala sairil ummah. Kelebihan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti kelebihan umatku dibandingkan dengan umat Nabi yang lain. Banyak sekali kelebihan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat Nabi yang lain. Lain waktu kita sambung. Insyaallah udah jam 6. Saya acara jam 8 udah mesti di aula Puspitek Serpong dekat kampus ITI. Jadi nanti langsung izin, mungkin gak ikut makan bareng. Ya kalau itu kan puasa semua ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi lebih mohon maaf semuanya, jamaah hadirin hadirat, kalau saya punya salah dalam ucapan, dalam tindakan menyambut bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, mohon dimaafkan, ikhlas zahir dan batin. Begitu juga seluruh jamaah yang ada di masjid ini, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Kalau punya salah, insya Allah kita sudah saling memaafkan, sehingga masuk Ramadan kita kembali kepada suci, keluar Ramadan kembali fitri seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa barik lana fi Ramadan fi sihhati wal afiyati ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah